tinggi mandi bakawan, kasih sayang pakai tuan tatun tuang habis. Mangako kini tuan rawika, tagamang badan, dek ditinggalkan. Mantap dah, cakep. Silakan duduk kembali. Bud, Ya. ikut curhat kayak itu. Jadi dek mama ajak pahi jadi ke beno. Anak salido kok gampang ditinggal. Oke. Jadi pula tadi mama mending ditinggal dek pintu apa umroh, ceritakan lagu. Kalau ini nyobaan lagu karena jiwa perasaannya tertinggalkan. Oke, baik. Ini untuk anak-anak nih khususnya. Ada mic-nya tadi dipakai ya, oke. Mungkin diserahkan. Nah, ya, yang paling depan aja. Namanya siapa, sayang? Farhana. Farhana anak ke-8. Seberapa sayang Farhana sama kedua orang tuanya? Sayang banget sih. Sayang banget. Kayak jawaban kakak tadi tak terhingga. Tak terhingga. Terhingga Nggak lagi. boleh kopas, nggak boleh kopas. Ya, nggak boleh kopas. Cari jawaban yang lain. Coba. Mungkin Bud, yang keduanya pandangan terhadap bapak sendiri sebagai orang tua. Sering marah nggak? inspirator. Ayah, manggilnya apa? Ayah? Ayah. Ayah. Sering marah nggak ayah di rumah? Enggak. Enggak, gitu. Nasihatnya apa-apa saja yang Sosok ayah Ya. menurut Farhana sendiri bagaimana? Sosok ayah yang sangat mendidik anak-anaknya. Mm-mm. Juga selain mendidik itu juga mendidik dalam agama juga. Mm-mm. Membimbing. Sering maksa nggak ayah untuk misalnya Sekolah. Farhana harus melakukan sesuatu itu harus selesai atau bagaimana? Enggak sering maksa sih. Cuman apa yang kita lakuin itu emang harus selesai gitu. Mm-mm. Emang sesuai dan itu tuh emang hal yang baik bagi kita sendiri. Oke, mantap ya. Oke, kalau kita melihat mendidik anak yang ribet ya waktu kecil-kecil dulu ya Pak ya, ribet. Gimana Ibu Oh iya, mendidiknya? mendidik ya. Jadi memang saya mendidik anak sendiri sampai anak ke-8 baru ada baby sister. Mm-mm. Ya. Jadi memang saya sendiri dari keluarga besar, bapak dari keluarga besar. Jadi memang kita punya background keluarga besar sehingga tidak aneh ya untuk memiliki keluarga besar. Dan tadi saya katakan bahwa kata kuncinya enjoy ya, dan kita meyakini bahwa ini adalah amanah dari Allah ya kepada kita ya, dan kita mendidik mereka membekali agama sejak kecil itu membuat kita jadi nyaman sebagai orang tua ya, karena bekal agama sejak kecil itu ternyata membuat anak kita menjadi soleh dan soleha. Oke, mereka kan dengan yang sebanyak ini tentunya mereka memiliki tingkah laku yang berbeda-beda. Tingkah lakunya berbeda, terus lagi sifatnya. Sering berantem nggak mereka ini, Ibu? Iya pasti sering banget. Wah, sering berantem ya. Pasti. Yang paling Iya, ajak berantem, kecil. yang ajak cakap aja dong. Oh yang laki ya, Yang sering laki. mengganggu Laki. adik-adiknya. Ah. Ya. Kalau yang perempuan Jahil ya, ini jahil ya. Oke. Yang paling berkesan dari itu dari 10 kok, siapa yang ajak cakap itu? Oh, yang paling ganteng ya. Yang paling Coba berdiri, coba berdiri. Yang mana? Dari besar Coba berdiri. berdiri. Nah, ini siapa namanya? Far. Namanya Jundi Fadlila. Junji Fadlila. Nah, besok-besok nggak boleh gangguin adiknya lagi nih ya. Oke. masih kuliah atau lah katanya? Udah Sudah Kok anaknya kok? menikah. Tahu kan ya? Oke. Mantap. Berarti pernikahan Mama Yuntu tahun berapa lo? Oh, tahun 85. 85. Iya, Tahun 85. Iya, tahun 85. Oke, berarti jarak mereka ini berapa tahun? Ya, 3 tahun, 2 tahun, bahkan ada 1,5 tahun. Sebetulnya saya kalau jadi tuh punya anaknya 12. Ya, jadi keguguran 2 orang. Ya, 2 bayi begitu ya. Jadi semuanya total 12. Jadi jaraknya 1,5 tahun paling dekat. Begitu. Oke, gimana punya anak-anak yang seperti ini? Gimana apanya, Ibu? Iya, jadi tadi kita kan sudah memberikan ya bahwa
ini adalah amanah dari Allah ya, dan kita juga mendidiknya bersama dengan Bapak. Jadi saya beritahu ke Bapak, oke, kita mau punya anak ya, tapi sama-sama mendidik ya. Saya tidak mau mendidik anak saya sendiri karena buat saya hamil dan melahirkan sudah cukup susah ya. Ditambah lagi mendidik anak saya harus dibantu oleh Bapak ya sebagai kepala rumah tangga ya. Bahkan kalau kita melihat daripada hadis Rasulullah ya, bahwa seorang bapak itu lebih baik mendidik anak dibandingkan memberikan uang ya. Lebih baik mendidik anak dibandingkan memberikan uang ya. Jadi memang sekarang kita lihat banyak orang tua yang salah kaprah dalam mendidik anak ya. Anaknya mau apa aja dibelikan ya, semuanya mau dibelikan ya supaya anaknya senang ya, tapi sebenarnya itu bukan ya mendidik anak ya, tapi justru itu memanjakan anak. Memanjakan ya. anak. Iya. Nah, ada Bud, pertanyaan yang sangat menarik untuk Mama, bahwasanya kamu pernah membaca profilnya Mama adalah beberapa kali untuk menjabat sebagai anggota DPR RI, Mak. Ya. Nah, sementara udah cari ya, kebutuhan psikolog dari anaknya pun tinggi dan kebutuhan terhadap masyarakat pun tinggi. Mak, coba bagi waktu ya, Mak. Jadi waktunya 24 jam untuk anak, 24 jam untuk kerja, dan 24 jam untuk semuanya. 24 jam untuk semuanya. Artinya dalam kita bekerja itu tetap kita juga memikirkan anak. Dalam bekerja ada anak, ketika dengan mikir anak juga ada pekerjaan. Ini 24 jam. Nggak mengganggu konsentrasi. Enggak, jadi kan itu manajemen waktu saja. Misalnya hari Sabtu Minggu itu kan hari libur. Iya. Tapi kan kita sebagai gubernur tetap kerja. Kerja ya. Tapi ya di antara itu ya kita mungkin menelpon anak, menanyakan anak, ketemu dengan anak. Jadi nyambung semuanya sama. Berarti mensiasati di Ya. waktu, di sela-sela waktu itu bisa berkomunikasi dengan anak terus. Oke, Ya. mantap ya. Pak Ipe, dulu targetnya ingin memiliki berapa anak? Ya memang anak banyak waktu itu. Anak banyak. Tapi dengan menjadikan anak yang juga berkualitas. Anak banyak tapi yang sehat. Berarti Jadi, memang pegang teguh prinsip lama. Banyak anak, banyak rezeki. Alhamdulillah rezekinya ada lah, Mak. Jadi jangan sampai punya anak tapi anaknya tidak terdidik, Tidak terdidik. tidak berkualitas sehingga jadi beban dan jadi masalah. Ya tentu harapan kami untuk masyarakat yang tidak mampu dan tidak bisa nggak usah, cukup 2 saja. Cukup 2 saja. Tipsnya untuk mendidik anak itu gimana, Pak Ipe? Ya tadi ibu udah bilang enjoy saja. Enjoy. Enjoy. Jadi nikmati. Kalau anak nangis ya itu hiburan buat kita. Bukan. Pernah mengalami kesulitan untuk mendidik anaknya, Pak Ipe? Ya kalau segala sesuatu dengan enjoy tadi nggak ada yang sulit. Kita lalui, kita jalani satu persatu bakal selesai juga. Oke. Insya Allah selesai. Kita tanya lagi sama anak-anaknya. Ayah sering marah nggak di rumah ini kira-kira? Siapa yang bisa jawab? Yang pernah dimarahin ayah? Nah, siapa? Ayo, diangkat tangannya. Sayang, oke, coba dipakai mic-nya. Nah, di sini. Silakan. Oke. Ya, silakan berdiri. Ibrahim. Ini yang gitaris. Iya, gitaris. Gitaris tadi ya. Wah, mantap ya. Oke. Pernah dimarahin ayah? Ya kalau dimarahin kan pasti ada salahnya tuh. Iya. Pasti pernah. Pasti pernah. Pasti pernah. Salahnya apa waktu itu? Tapi masih kecil sih waktu itu. Ah. Lupa jadinya. Oh, lupa. Ayah marah nggak? Galak nggak? Ya sebagai anak ya pasti ngeliatnya galak sih. Galak ya. Pasti takut juga kan. Anak-anaknya sih. Dan Oke. mungkin baik. tanya ke Ibrahim, sosok ayah dari menurut Ibrahim sendiri, kenapa Ibrahim ambil salah satu seniman dari ayahnya gitu? Gimana? Jadi Iya. karena emang udah bakat juga sih. Iya. Maksudnya tertarik dengan main gitar gitu. Ya. Tertarik main gitar ya. Jadi ikut dari ayah begitu. Iya. Oh, mantap ya. Salah satu talent ayah yang diambil. Ya, kan pabriknya sama gitu loh. Oke, kalau dari yang ke 10 ya, Pak Ipe, ada yang paling dominan nggak di antara mereka ini? Dominan. Ya, yang paling dominan. Karakternya sudah Sama nampak. semua. Sama semua. Rata-rata sama semua. Rata-rata sama semua. Dan masing-masing punya karakteristik masing-masing. Masing-masing punya karakteristik Beda-beda. masing-masing. Ya. Oke, baik. Kita tanya satu lagi. Ah. Oke. Baik, siapa lagi? Mungkin di random aja. Sayang, yang paling kecil. Ya. Nah, ini yang paling kecil nih. Yang paling Si kecil bungsu. nih, si bungsu. Bungsu. Oke, udah hidup mic-nya sayang? Silakan. Udah, Lampunya dua. Udah ya? Oke, baik. Namanya? Takia. Takila. Takia. Takil. Oke, Takil. Takia. sendiri- Takia. Iya. Takia. Takia udah dapat THR dari ayah?
Biasanya dapat berapa? Lebaran kemarin dapat berapa? Berapa? Lupa. Oh, lupa. Tanya yang lain, Bu. Yang lain. Sebelahnya mungkin namanya saya? Yang masih ingat THR tahun petang. Siapa? Laili. Laili. Udah dapat THR dari ayah? Belum. Belum. Biasanya dapat berapa tahun kemarin? 50. Gubernur Sumbar. Oke, sebelahnya saya, silakan. Dapat berapa dari ayah? Berapa ya? Ayo berapa? Jangan hitung-hitung, jujur aja. Agak lupa sih. Agak lupa. Satu lagi. Takut dimarahin sama ayah nanti nih ya. Sebelahnya? Pas 100. 100. Wah, agak ada sedikit peningkatan. Mungkin Mak, makna THR di Lebaran sendiri dia Mak, Pak. Ya. Jadi THR-nya itu adalah kumpulan dari target yang dia penuhi baca Quran. Oh gitu. Jadi ada Jangan lari-lari. ada kesepakatan dalam keluarga. Jadi kalau baca Quran 1 hari 1 juz, sekian rupiahnya dihitung sebulan, nanti dapat dari THR. Oh begitu. Oke. Jadi ini adalah salah satu ajang untuk motivasi ya. Motivasi ya. Tentunya ya. Berarti besaran THR tergantung besaran usaha baca Al-Qur'annya. Ya. Iya. Dan mungkin THR bagi Mama ke seluruh SKPD mungkin. Itu Mama. Kalau SKPD kan pegawai negeri, sudah ada THR. Ada THR. Kalau untuk masyarakat menengah ke bawah, Ya kalau mereka kan ada juga mendapatkan zakat ya sebagai mustahik, kita bantu melalui zakat. bantu melalui Oke. zakat. Mungkin dulu masa kecil Pak Ipe pernah menambang dulu nggak Pak? Nambang. Tradisi menambang. Oh nggak pernah, Nggak pernah. karena dulu tinggalnya di Jawa nggak pernah nambang ya. Kalau Ibu Iya. pernah nambang dulu Ibu? Ya itu dia, mungkin karena seperti tadi Bapak sampaikan, saya kan besar dan lahir di Jakarta, jadi saya dibawa oleh orang tua saya pergi ya ke keluarga, dan setiap pergi ke rumah keluarga itu selalu dapat uang. Oh, berarti pernah juga menambang. Iya. Tapi nambangnya di internal keluarga aja gitu ya. Nambang elit, nambang elit. Oh, iya. Mak, Mintu sendiri asli dari mana Mintu? Indarung. Indah doang? Iya, kampung. Kalau lagu Salido tadi? Itu papa saya. Oh, berarti apa Salido? Iya, apa Salido, mama dari Indarung. Indah doang. Kalau Mama? Asli Ibu Kuranji, Kuranji? Bapak Tanah Datar. Tanah Datar. Berarti kok Blesteran. Blesterannya tapi tinggal ya. Orang tua asli Minang, keduanya tinggalnya Jawa. Oke. Kalau Pak Ipe sendiri melihat anak-anak sudah tumbuh besar sekarang ini, apa keinginan untuk anak-anak Pak Ipe? Harapan. Ya tetap anak ini jadi anak soleh solehat. Kalau sudah berkeluarga ya keluarganya yang sakinah mawaddah, sehingga anak-anaknya pun jadi cucu kami yang juga baik, ya berkualitas, beragama, dan sukses lah insya Allah dunia akhirat. Itu tetap menjadi harapan kita. Oke, menjadi beban nggak Pak kira-kira anak-anak semuanya sama ayah gitu loh dulunya? Nggak ada beban. Nggak ada beban ya? Semuanya kita jalani dengan ikhlas. Dan kita nikmati juga. Dengan sabar. Insya Allah satu-satu berjalan bagikan air mengalir. Oke. Mungkin apa aja Mak? Tadi kan lama juga ikhlas dan sabar, bagaimana air mengalir. Nah, pola pendidikan yang diambil kan Ibrahim kabarnya kuliah di teknik. Ya. Yang lain mungkin Pak caranya, apakah keinginan dia sendiri atau diarahkan? Jadi anak awak tuh macam-macam. Ya. Ada yang di teknik, ada yang di kedokteran, ada yang kedokteran gigi, ada yang Kedokteran di siapa? ekonomi. Kedokteran ini tadi ibunya ini, ya. Kedokteran. Kedokteran gigi nih, satu lagi kedokteran. Nih. Kedokteran. Ya di UNAN, yang satu di UI, Ya. kedokteran gigi lagi ngambil spesialis. Spesialis di Ya, di UI juga. Di UI juga. Ya, dokter spesialis. Kemudian yang Memang keinginan mereka ekonomi, sendiri? kalau ekonomi banyak, ada yang dari ITB, dari UI juga ada ekonomi, itu belakang itu berdua. Oke. Nah, itu ya mudah-mudahan kita upayakan supaya maksimal, sehingga nanti bisa membantu hidup dia untuk lebih sukses. Berarti Mama punya prinsip bahwasanya mempersiapkan keturunan dengan sukses, bahkan mungkin dalil kamunya putus Mak meninggalkan keturunan yang baik. Kan itu dalam hadis Nabi, kulu mauludin yuladu ala fitrah. Ya. Fabahu yuhawidanihi au yunasroni au yumajasani, dan sampai akhir. Jadi
Nabi itu menyebutkan anak itu fitrah, nah tanggung jawab orang tuanya. Jadi situ hadis menyebutkan bagaimana orang tua harus bertanggung jawab kepada anaknya dan juga keluarganya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Nah, jadi dari terhindar dari api neraka, jagalah dirimu dan keluargamu. Nah, itu ayat Al-Quran, surat Tahrim. Jadi banyak dalil yang mewajibkan kita orang tua menjalankan amanah untuk mendidik anaknya menjadi baik. Pak Ipe, kalau kumpul sama anak-anak pada saat lebaran ini aja atau gimana? Kalau semua lengkap saat lebaran. Saat lebaran. Karena kan ada yang tinggal di Batam, ada yang tinggal di Jakarta, di Depok, di Bogor. Jadi beda-beda, yang di Bogor kuliah di IPB, yang Depok di UI, yang Batam berkeluarga kerja. Nah yang di Jakarta, di Padang juga berempat. Jadi inilah momennya pada saat lebaran kita Ya, kumpul semua gitu ketemu ya. semua. Nah kalau koordinasi sama anak-anak yang berada di luar daerah itu menjalani seperti tiap apa? hari pakai WA, WA, BBM. Pakai Tiap hari grup kan WA. Pak Ipe? pakai WA, kemudian pakai SMS, pakai telepon. Oh, dekat sama Anak-anak kakek ya, ini, sayang ya? anak-anak ini minta pulsa sama saya. Minta uang jajan nggak ke ibu, ke saya semua. Jadi setiap sebentar minta uang pulsa, uang jajan, uang belanja, uang bensin. Semua minta ke ayah? Semua ke ayah. Semua ke ayah. Wah keren ayahnya ya. Oke, ini semuanya dekat sama kakek ya sayang ya? Ya. Keren ya. Aju pengen kayak gini juga. Insya Allah. Insya Allah. Ya udah buruan Jo. Sedang persiapan. Jadi anak di rumah, ternyata apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat, kalau ingin terhindar dari neraka, maka perbaikilah dan mulai dari keluarga. Jadi bahwa kini menjadi inspirasi besar bagi kita. Ternyata ketika kita mampu membina keluarga, mampu membina lingkungan awak, maka akan mampu bisa membina Sumatera Barat. Yang seperti yang dilakukan oleh Bapak Ibrahim Praetno sendiri. Jadi mulai dari yang ketek. Harus nampak Jo, harus. Nah. Oke, baik, luar biasa. Baik, kita beriklan lagi. Ya. Ini kita semakin dekat ya dengan nanti kita akan membahas mengenai bagaimana pekerjaan keluarga dan juga bagaimana keluarga bersama kedua orang tuanya dulu, mungkin Pak Ipe dan juga Ibu. Kita beriklan dulu pemirsa, tetap bersama kami dalam program Salam Rayo. Berarti lagu Sinona lewat. Kita tidak bisa memperlambatnya, juga tidak bisa mempercepatnya. Allah telah tentukan waktunya. Penutup.